Kamu tahu nggak sih, kemarin aku kan beli di pasar nih. Nah, harga-harga kebutuhan pokok kayak beras, ayam, sama sayuran itu naik. Nah, kayaknya itu jadi masalah isu besar ya di Indonesia. Iya, bahkan kenaikan harga itu nggak cuma di satu daerah aja loh, kayak Bengkulu, terus Lampung, Yogyakarta, Sumatera Utara juga naik juga, dan ini tuh menyebabkan inflasi. Kira-kira apa ya dampak sama efek bagi masyarakat? Terus gimana sih cara pemerintah sama Bank Indonesia itu menangani isu tersebut? Yuk kita bahas. Jadi memang benar ya teman-teman bahwa inflasi pangan masih menjadi isu besar yang ada di Indonesia sampai saat ini. Bukan hanya satu provinsi saja, melainkan banyak provinsi dan juga daerah yang terkena dampak dari kenaikan harga pangan. Contohnya di Lampung, kenaikan inflasi didorong oleh kenaikan harga cabai dan juga beras. Bengkulu dengan tingkat inflasi lebih dari 2%, kenaikannya juga didorong oleh kenaikan harga cabai merah dan juga ikan. Di daerah istimewa Yogyakarta, kenaikan tomat dan juga bawang menyebabkan inflasi yang tinggi di daerah tersebut. Balikpapan pun nggak luput. Gangguan distribusi pangan juga memicu kenaikan inflasi. Sementara itu, Sumatera Utara dengan tingkat inflasi 4% yang mana itu sangat besar, itu disebabkan oleh harga komoditas yang naik secara serentak. Nah, contoh-contoh tadi itu sudah menunjukkan bahwa inflasi ini tuh cukup luas di berbagai wilayah Indonesia. Jadi bukan semata-mata hanya satu daerah saja yang terkena. Singkatnya, inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang terjadi pada periode tertentu. Mungkin kalian masih banyak yang bertanya, kenapa sih inflasi di Indonesia itu dipicu oleh pangan? Jawabannya karena uang yang kita keluarin sehari-hari itu untuk membeli kebutuhan pangan. Yang mana ketika harga pangan seperti beras, terus minyak atau komoditas pangan lainnya itu naik sedikit saja, itu langsung boom, inflasi juga ikut meningkat. Dengan demikian, dan yang makin bikin terasa itu pola konsumsi masyarakat di Indonesia itu hampir sama, yang mana kita mengkonsumsi komoditas yang sama. Contohnya saja kayak kita pasti konsumsi beras, minyak, dan lain-lain itu. Nah, hasilnya apa? Ketika terjadi kayak jaminan pangan ataupun komoditas itu terganggu, harga di pasaran itu juga akan meningkat di berbagai daerah secara bersamaan, yang menyebabkan inflasi itu terjadi secara merata dan bersama-sama. Kenapa sih harga pangan naik di seluruh daerah? Apa sih penyebabnya? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, penyebab yang pertama adalah cuaca ekstrim dan gagal produksi, seperti gagal panen yang menyebabkan stok semakin menipis, sedangkan permintaan akan terus bertambah. Hal inilah yang akan menyebabkan harga akan naik. Yang kedua ada saluran distribusi dan logistik yang belum efisien, seperti daerah Kalimantan, Sumatera bagian utara, dan Indonesia bagian timur yang sangat bergantung pada saluran distribusi dari luar. Maka jika transportasi berkendala akan menyebabkan harga melonjak tinggi. Yang ketiga adalah harga global naik. Indonesia yang sangat bergantung pada sektor impor, jika harga global naik, maka harga lokal di Indonesia akan ikut naik. Yang keempat adalah permintaan musiman, seperti akhir tahun, Ramadan, dan hari besar lainnya, yang menyebabkan bertambahnya permintaan, sedangkan stok belum tentu nambah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan harga naik di seluruh daerah. Dampak ke masyarakat dan ekonomi. Dampaknya lumayan berat, terutama buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pertama, daya beli turun karena harga naik. Kedua, UMKM kuliner tertekan akibat bahan baku mahal dan sulit menaikkan harga sehingga margin menyempit. Ketiga, meningkatkan risiko kemiskinan. Keempat, pemerintah daerah merasa terbebani karena harus menyalurkan bantuan pangan. Inflasi pangan bukan cuma soal angka, tetapi juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, pengendalian inflasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia itu harus satu jalan dan satu arah. Nah, pemerintah pusat itu bisa melakukan beberapa langkah seperti operasi pasar untuk menjaga pangan, lalu menjaga stok pangan, memperbaiki distribusi pangan, daerah kecil, dan yang terakhir memberi bantuan kepada kelompok rentan. Nah, Bank Indonesia juga bisa melakukan beberapa kebijakan seperti menjaga suku bunga, membagikan uang beredar, dan melakukan pengawasan lewat tim pengendalian inflasi daerah atau TPID agar bisa memantau inflasi tiap daerah. Nah, kerjasama kedua pihak ini penting untuk menjaga inflasi agar tidak semakin naik. Jadi intinya inflasi itu bukanlah masalah kecil, bukan cuma masalah kecil yang tidak hanya terjadi pada satu atau dua daerah saja. Misalnya nih seperti yang sudah dijelaskan tadi, beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera Utara, Balikpapan, DIY, kemudian Lampung dan Bengkulu itu sama-sama terjadi kenaikan harga yang mendorong inflasi. Nah, kenaikan itu dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Misalnya seperti cuaca ekstrim, turunnya produksi, distribusi yang tidak efisien, kenaikan harga global, dan permintaan musiman. Nah, jadi kita memahami dampak, penyebab, respon dari Bank Indonesia, respon dari pemerintah, itu menunjukkan bahwa inflasi itu bukan hanya angka yang ada di berita, tetapi masalah nyata yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan terbatas.